Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan kebanyakan menjawab bersama. Maka dari itu, saat belajar adik-adik tonton videonya dari awal hingga akhir agar adik-adik paham apa yang ingin Bapak mau sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Baik, perhatikan. Kegiatan yang kita sukai dapat menentukan jenis kegiatan dan pekerjaan yang kita cita-citakan. Nah, contoh kegiatan yang saya sukai yaitu membimbing adik saat belajar, karena cita-citaku ingin menjadi tenaga pendidik, guru, dan dosen. Nah, kalau adik-adik kegiatan yang disukainya apa? Adik-adik, sebelumnya kita telah mempelajari puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Angelika. Masih ingat kan adik-adik? Nah, adik-adik bisa melihatnya di buku ya. Di sini kita akan menjawab soal yang terkait tentang puisi Cita-Citaku. Perhatikan soalnya. Yang pertama, apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut adik-adik? Jadi isinya yaitu mengenal keindahan suara alat musik. Yang kedua, apa isinya adik-adik bait kedua? Iya, isinya itu keinginan penulis puisi yang ingin menjadi pemain biola. Ketiga, apa isi dari bait ketiga puisi tersebut? Isinya itu adalah semangat penulis untuk menggapai cita-citanya. Nah, adik-adik harus semangat ya untuk menggapai cita-citanya. Baik, soal yang keempat, apa cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut? Apa adik-adik? Jadi, cita-cita yang disebutkan dalam puisi tersebut adalah ingin menjadi pemain biola. Nah, nomor 5, berilah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Kira-kira apa adik-adik judul yang lain? Ya, judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut adalah Cita-citaku atau Pemain Biola. Nah, adik-adik, puisi Cita-citaku menunjukkan bahwa cita-cita sebagai pemain musik biola dapat diraih apabila rajin berlatih. Kita tidak boleh mudah menyerah jika mengalami kesulitan ya. Nah, adik-adik, adakah di antara adik-adik yang mempunyai cita-cita sebagai pemain musik? Seorang pemain musik pasti tahu tentang notasi lagu, tempo, dan tinggi rendah nada. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Apa itu tempo? Jadi tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Nah, perhatikan di sini ada lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Adik-adik bisa lihat di buku ya. Nah, adik-adik silakan didengarkan lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, itu dia adik-adik lagu Aku Ingin Jadi Penerbang. Nah, dari lagu ini ada berapa bait adik-adik? Ada 2 ya, ini bait pertama, kemudian ini bait kedua. Nah, dari lagu ini ayo kita menjawab bersama di halaman 48. Silakan adik-adik lihat semua. Nah, soal pertama, tuliskan isi syair lagu pada bait pertama.
Apa sih isi syair lagu pada bait pertama pada lagu Aku Ingin Jadi Penerbang? Nah, jadi isinya itu tentang cita-cita seorang anak yang ingin jadi penerbang. Kemudian untuk soal yang kedua, isi syair lagu pada bait kedua yaitu keberanian seseorang saat menjadi penerbang. Kemudian soal ketiga, menurut adik-adik, kegiatan apa yang harus dilakukan agar cita-cita menjadi penerbang dapat tercapai? Nah, yang harus dilakukan jika ingin menjadi penerbang, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu dia adik-adik ya. Nah, itu dia ya adik-adik. Baik, kita lanjut di halaman 49 bagian atas. Di situ ada satu bait puisi. Nah, perhatikan. Aku memandang bintang bertaburan, betapa indah kerlip bintang di tengah langit malam. Ingin kulukis indahnya pemandangan malam pada kertas gambarku. Nah, pada bait puisi ini mengkisahkan tentang apa sih adik-adik puisi ini? Nah, isi bait puisi di atas yaitu mengkisahkan keinginan pelukis untuk menggambar keindahan taburan bintang pada malam hari. Nah, kita lanjut pada bagian bawah halaman 49, menari kupu-kupu. Perhatikan puisinya. Gadis kecil berselendang warna-warni, dengan bibir yang mungil menari-nari. Parasmu nan ayu jemari lentikmu mendayu, ikuti irama kupu-kupu yang menari-nari indah. Di tepian panggung, tepuk tangan pun terdengar meriah. Nah, dari puisi ini, apa sih isi bait pada puisi menari kupu-kupu? Apa kira-kira adik-adik isi puisi tersebut? Nah, isi bait puisi tersebut yaitu seorang gadis yang menari tarian kupu-kupu mengikuti irama dengan gerakan yang gemulai. Baik adik-adik, kita lanjut di halaman 50. Perhatikan. Hai Siti, kamu mahir sekali memaknai isi puisi-puisi tadi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dapat dengan cepat mengartikan puisi tersebut? Apakah kamu kelak ingin menjadi penulis? Terima kasih Beni. Aku hanya senang membaca saja. Dengan membaca, aku berlatih untuk mengerti isi bacaanku. Aku juga senang membaca puisi, tetapi aku ingin menjadi ilmuwan nantinya. Nah, kamu harus menguasai semua keterampilan yang diajarkan di sekolah. Semua keterampilan itu dapat membantu meraih cita-citamu. Kegemaranmu mengerjakan sesuatu tentu juga dapat membantumu meraih cita-citamu. Jika cita-citamu sesuai dengan kegemaranmu atau hobimu. Nah, adik-adik perhatikan di halaman 51. Silakan dibuka. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama, Dayu gemar menari, ia bercita-cita menjadi pelukis. Nah, gambar kedua, Lani gemar bernyanyi, ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Gambar ketiga, Siti gemar membaca, ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Gambar keempat, Udin gemar melukis, ia bercita-cita ingin menjadi guru. Gambar kelima, Beni gemar berolahraga, ia bercita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Nah, dari gambar tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Dari gambar-gambar tersebut, kesimpulannya itu kegemaran kita bisa sesuai dengan pekerjaan yang kita cita-citakan saat melakukan kegiatan tertentu. Sebenarnya, kita berlatih keterampilan dan sikap baik yang membantu kita meraih cita-cita. Jika kegemaran tersebut merupakan kegiatan baik, pasti memiliki manfaat yang lain. Manfaat tersebut dapat dirasakan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, tidak semua kegiatan yang sesuai kegemaran akan menjadi mata pencaharianmu kelak seperti yang kamu cita-citakan. Akan tetapi, kegemaran melakukan kegiatan tertentu akan membantumu mencapai cita-citamu. Pada saat melakukan kegiatan tertentu, kamu sedang melatih sebuah keterampilan dan sikap yang baik.
Keterampilan dan sikap yang baik itulah yang akan membantumu mencapai cita-citamu. Nah, baik adik-adik, kita lanjut di pembelajaran 6 halaman 53. Silakan dilihat. Apapun cita-cita dan impianmu, usahakanlah dengan meningkatkan keterampilan dan sikapmu. Melalui banyak kegiatan, keterampilanmu akan bertambah dan sikap positifmu juga akan berkembang. Nah, keterampilan dan sikap apa saja yang diperlukan untuk meraih cita-citamu? Perhatikan saatnya untukmu melakukan sesuatu untuk meraih cita-citamu. Nah, setelah kamu memiliki cita-cita dan mimpi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Ingat itu adik-adik. Baik, kita bahas kembali tentang puisi. Isi puisi menunjukkan makna puisi yang terkandung di dalamnya. Puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Kita dapat menuangkan curahan hati dan pikiran kita dalam sebuah puisi. Sebuah lagu juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Makna lagu tercermin dari isi syair lagunya. Makna lagu menentukan juga tempo yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut. Perhatikan halaman 55. Di sini ada lagu Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, dicuplik dari lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Nah, dari lagu ini, isi lagunya adalah rasa cinta tanah air Indonesia dan mengagumi Indonesia yang sejak dulu dihormati penduduknya. Tempo lagu yang sesuai adante atau sedang. Nah, kalau ini waktuku kecil, hidupku amatlah senang. Nah, cuplikan lagunya dari lagu Kesayangan ciptaan Daljono. Isi lagunya adalah ungkapan rasa senang ketika waktu kecil selalu disayangi dan dimanja oleh ayah dan ibunya. Nah, tempo lagu yang sesuai adalah moderato atau sedang agak cepat. Baik, perhatikan halaman 56 lagu berikutnya. Nah, bait lagu ini berisikan tentang kegembiraan seorang anak dapat berkumpul dan menari di alam bebas bersama dengan teman-temannya. Tempo lagu yang sesuai adalah allegro atau cepat. Baik, selanjutnya perhatikan. Nah, kalau ini tentang apa adik-adik? Nah, isi lagu ini tentang ucapan terima kasih dan ungkapan kekaguman seorang murid kepada gurunya. Tempo lagu yang sesuai adalah adagio atau lambat. Baik, selanjutnya. Nah, kalau lagu ini, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Lagu ini pasti aku ingat adik-adik saat menyanyi di kelas. Nah, isi lagu ini tentang semangat petani untuk menanam jagung agar mendapat hasil panen yang banyak. Tempo lagu yang sesuai adalah allegro atau cepat. Nah, adik-adik, tempo lagu yang sesuai menentukan keindahan lagu tersebut. Selain itu, keindahan lagu juga ditentukan oleh ketepatan kita menyanyikan lagu sesuai dengan nadanya. Keindahan lagu ditentukan juga oleh ketepatan menyanyikan lagu sesuai tinggi rendah nada. Paham ya adik-adik? Nah, tugas untuk adik-adik yaitu di halaman 58. Di situ adik-adik harus mencari sebuah lagu. Tetapi di sini Bapak telah menyediakan untuk adik-adik kerjakan. Tugasnya itu silakan adik-adik tulis dulu lagu layang-layang ini di buku tematiknya. Setelah ditulis, adik-adik tentukan yang mana nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nah, cara menentukannya itu kalau nada rendah silakan di kotak nadanya. Nah, kalau nada sedang silakan dilingkari. Nah, kalau nada tinggi silakan
bentuk segitiga nadanya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik paham tidak bagaimana cara menentukan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi? Nah, perhatikan di sini layang-layang memiliki nada. Nada itu bisa dilihat pada angka-angka yang di atas bait. Nah, pada angka-angka itu ada yang memiliki titik dan ada yang tidak. Nah, kalau ada angka yang memiliki titik bagian bawah itu menandakan nada rendah. Dan apabila ada angka yang tidak memiliki titik bagian atas dan bagian bawah itu berarti nada sedang. Dan yang terakhir, apabila ada angka yang memiliki tanda titik bagian atas itu menandakan nada tinggi. Paham adik-adik? Silakan dikerjakan, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.